Haleluya, salam sejahtera. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Yesus Kristus, kita patut bersyukur kepada Tuhan. Karena 3,5 bulan dalam situasi pandemi COVID-19, kita selalu dikuatkan melalui kebenaran firman Tuhan dan puji-pujian. Saya percaya sampai saat ini Yesus hadir melawat kehidupan kita. Oleh karena itu, pada saat ini kembali kita akan mendengar kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Kami datang memohon Roh Kudus-Mu menerangi hati dan pikiran kami, sehingga dengan hikmat yang Engkau berikan, kami boleh memahami, mengerti, bahkan mengaplikasikan kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sebelum kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita akan diberkati lewat vokal grup para kader dengan judul Allah Kota Benteng yang Teguh. Ya Allah, tempat perlindungan kota benteng teguh. Dia Allah, tempat perlindungan kota benteng teguh. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi yang percaya padanya. Dalam namanya ada pengampunan dan senantiasa menunjukkan kasih-Nya. Hatiku terarah padamu ya Allahku, yang menunjukkan jalanku agar tak tersesat. Damai bagiku dan aku percaya Dia tak tinggalkanku. Mataku tertuju kepadamu, hatiku terarah di jalanmu, dan ku tak takut langkahkan kaki sebab Dia besertaku. Dia Allah, tempat perlindungan, kota benteng teguh. Dia sandaranku, diberikan segala yang baik dan segala yang benar di sepanjang hidupku. Tuhanku, ku bawa hidupku kepadamu, ya Tuhan. Ku angkat jiwaku. Dia Allah, tempat perlindungan kota benteng teguh. Dia Allah, tempat perlindungan kota benteng teguh. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi yang percaya padanya. Dalam namanya ada pengampunan dan senantiasa menunjukkan kasih-Nya. Hatiku terarah padamu ya Allahku, yang menunjukkan jalanku agar tak tersesat.
perlindungan, kota benteng teguh, Dia sandaranku. Diberikan segala yang baik dan segala yang benar di sepanjang hidupku. Haleluya. Salam dalam damai sejahtera. Saudara yang kekasih dimanapun saudara berada, pada saat ini saya akan membentangkan kebenaran firman Tuhan yang berjudul Allah kota benteng setiap orang yang percaya. Firman Tuhan terambil dalam Mazmur 46 ayat 2 sampai 12. Dan saya akan bacakan ayat yang kedua yang mengatakan demikian. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Saudara, jaminan daripada Allah. Dia siap menolong dalam kehidupan, dalam kesulitan. Dia mau menopang, dia mau menuntun langkah kehidupan kita. Meskipun kita dalam masa pandemi COVID-19 ini, yang memberikan pengaruh ketidakstabilan, ketidakpastian, bahkan membawa suatu dampak. Banyak orang begitu khawatir, bahkan panik di dalam kehidupan. Tapi bagi setiap orang yang mengandalkan Tuhan, yang berharap kepada Allah yang hidup dan sembah dalam Yesus Kristus, akan memperoleh kelegaan. Kenyataan yang ada pada saat ini, bagaimana kehidupan yang sangat menakutkan ini. Banyak kejadian demi kejadian. Bahkan pemerintah mengambil kebijakan untuk pembatasan sosial berskala besar di kota-kota. Bahkan kegiatan perekonomian sempat dihentikan dan saat ini mulai bangkit kembali lagi. Masyarakat dalam kondisi seperti ini menggunakan teknologi, bahkan pertemuan-pertemuan, rapat-rapat melalui virtual, bahkan dalam gerejanya firman Tuhan disampaikan juga melalui jaringan digital, agar kebenaran firman Tuhan tetap didengungkan, agar umat Tuhan memperoleh suatu kekuatan dan kesegaran yang selalu baru, karena Allah selalu di pihak orang-orang yang takut akan Tuhan. Jadi bagaimana saudara? Apakah saudara mau benar-benar menjunjung tinggi keperkasaan Allah di dalam kehidupan kita? Kebenaran firman Tuhan bagian yang pertama menjelaskan dan menegaskan dalam kehidupan kita. Di sini karena Allah ada perlindungan dan kekuatan kita. Ayat 2 sampai ayat yang keempat. Tempat perlindungan memberikan makna di dalam kehidupan kita. Dia benar-benar akan melingkupi kehidupan kita. Karena tempat yang disediakan itu terjamin aman. Bahkan ada pengharapan, ada kekuatan yang daripada Allah yang melingkupi dan memampukan kita berjalan sesuai kebenaran daripada firman Tuhan. Sehingga kemurahan Allah, kekuatan Allah
selalu menyertai dan menopang langkah kehidupan kita, pribadi lepas pribadi. Sebagaimana di dalam kehidupan kita manusia, banyak tantangan, banyak pencobaan. Tapi kalau kita berharap kepada Allah, Dia adalah pelindung dan memberikan kekuatan dalam kehidupan kita. Kita dapat melihat dalam kehidupan Raja Nebukadnezar. Dia menegaskan kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego untuk menyembah patung. Tapi apa kata mereka? Mereka mengatakan, Tuhan, jika Engkau melepaskan dari perapian ini, mungkin bisa dikatakan, haleluya, terpujilah Tuhan. Tapi, jika tetap mengalami di dalam perapian, mereka mengatakan, haleluya, puji Tuhan. Karena mereka menyadari perlindungan dalam Allah yang disembah dalam Yesus Kristus. Ada kekuatan yang luar biasa dan dahsyat. Mereka dengan tenangnya, karena kuasa Allah melingkupi kehidupan mereka. Dia berserah karena Allah selalu menopang orang-orang yang lemah dan tak kuat, sehingga dikuatkan, diteguhkan di dalam kehidupannya. Bagian yang kedua, firman Tuhan mengatakan, karena Allah sumber kesegaran dalam kesesakan. Ayat 5 sampai ayat yang ke-8. Di sini menjelaskan Allah kota benteng setiap orang yang percaya, yang ada di dalamnya, memperoleh damai dan sukacita. Di sini Allah selalu menopang dan menuntun langkah kehidupan. Kebenaran firman Tuhan, meskipun laut beribut, gunung-gunung goncang, di sini melambangkan kekacauan. Tapi bagi setiap orang yang mengandalkan Tuhan, hidupnya bagaikan aliran-aliran air sebuah sungai yang mereka nikmati, yang mereka rasakan ada kelegaan. Kota benteng Allah juga menegaskan komunitas orang-orang yang percaya, yang selalu Tuhan melingkupinya. Tuhan selalu memberikan kelegaan di dalam kehidupan hari lepas hari. Bahkan kita dapat melihat sebagaimana kehidupan bangsa Israel, yang kehidupan mereka dalam kondisi yang sangat terpuruk, tapi mereka dapat bangkit. Sebagaimana Yerusalem yang terkepung sedemikian rupa oleh Raja Sanherib, Raja Asyur. Mereka begitu tercekam. Tapi kebenaran firman Tuhan ini menegaskan, menjunjung tinggi akan keperkasaan Allah. Sehingga apa yang terjadi? Rasa tercekam. Tapi mereka mampu untuk menjunjung tinggi kepada Allah yang perkasa. Mereka mampu untuk berserah dan bersyukur. Rasa ketakutan itu hilang. Rasa ketidakberdayaan itu hilang. Karena Allah selalu membimbing dan menuntun langkah kehidupan. Sebagaimana Yohanes 4 ayat yang ke-14 mengatakan demikian, barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Di sini Yohanes 4 ayat 14 ada dengan tegas. Maukah kita minum air yang memberikan kelegaan pada kekekalan? Hanya percaya kepada Yesus Kristus. Karena Dia adalah jalan kebenaran dan hidup. Dia memberikan kelegaan. Dia memberikan ketenangan. Dan Dia membawa kita pada kesempurnaan kehidupan kita. Sebagai orang yang percaya di dalam Yesus Kristus, kita memperoleh suatu sukacita. Bahkan damai sejahtera selalu dilimpahkan bagi setiap orang yang mengandalkan Tuhan. Bahkan Matius 11 ayat 28. Saudara yang berbeban berat, atau yang letih lesu, yang tak berdaya, datanglah kepada Yesus, agar
kita memperoleh kelegaan. Kita memperoleh sukacita. Damai sejahtera kita dapat bagikan. Hanya untuk puji dan hormat kemuliaan Allah. Karena rancangan Allah untuk menebus dosa kita. Kita dipulihkan kembali. Menjadi gambar Allah yang sempurna. Kita dituntun, dibimbing, diarahkan langkah kehidupan kita. Sehingga cahaya kemuliaan Allah ada dalam kehidupan setiap orang yang percaya. Karena itu jangan sia-siakan waktu yang Allah berikan dalam kehidupan kita. Lakukanlah kebenaran firman Tuhan. Dan berserulah kepada Allah. Dan berharaplah kepada Allah yang hidup. Yang selalu memberikan pengharapan yang pasti dalam kehidupan pribadi lepas pribadi kita. Bagian yang ketiga. Karena Allah menyertai kita. Ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-12. Di sini menegaskan, pandanglah pekerjaan Allah. Ayat yang 9 ini, suatu penegasan untuk melihat lagi bagaimana karya Allah dalam kehidupan pribadi kita. Pribadi saudara. Tangan Tuhan yang selalu menopang. Tangan Tuhan yang selalu membimbing. Mazmur 23 menjelaskan, Dia adalah Gembala Agung yang menuntun, membimbing dalam lembah kegelapan. Seringkali kita berteriak dalam lembah kegelapan yang tidak berdaya. Tapi Dia mau membimbing dengan gada dan tongkatnya kepada air yang tenang, rumput yang hijau, yang menyegarkan dalam kehidupan pribadi kita masing-masing. Bahkan firman Tuhan ayat yang ke-11 mengatakan, diamlah. Makna diam di sini dalam teks aslinya diterjemahkan lepaskanlah. Lepaskanlah berarti sikap-sikap kita yang mendukakan hati Tuhan. Kita buang, kita singkirkan. Melainkan kita melakukan apa yang baik dan benar di mata Tuhan. Apa yang menyenangkan hati Tuhan, apa yang menjadi berkat bagi sesama. Sehingga persekutuan orang-orang percaya semakin disempurnakan. Jika kita hidup rukun bersama, saling menopang satu dengan yang lain. Sebagai Mazmur 133, kita hidup rukun dan ada kekuatan. Jika 2-3 orang bersama-sama bersekutu dan berharap kepada Allah yang hidup, Allah yang cakap, Tuhan memberikan kekuatan, maka berkatnya melimpah di dalam kehidupan hari lepas hari. Dia membimbing, Dia menopang dalam setiap langkah kehidupan kita. Karena itu saudaraku yang kekasih, apapun situasi yang terjadi dalam kehidupan kita, dalam saat ini, pandemi COVID-19 ini, Allah tidak sekali-kali meninggalkan saudara dan saya. Allah dengan tangan yang penuh kuasa dan ajaib itu akan menopang dan membimbing, menuntun langkah kehidupan kita. Sehingga kita kuat dapat berdiri dan tegak. Kita tidak akan goyah. Tapi kita berdiri tegak dan fokus kepada pribadi Kristus. Hanya di dalam Yesus Kristus ada pengharapan yang kekal. Diberkatilah bagi setiap orang yang mengandalkan Tuhan. Diberkatilah bagi setiap orang yang mengucap syukur. Diberkatilah bagi setiap orang yang mau merenungkan akan firman Tuhan dan melakukannya. Sehingga kelegaan selalu diperoleh. Diberkatilah setiap orang yang percaya mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Mari kita satu di dalam doa. Bapa, Engkau Allah sungguh baik. Kebenaran firman Tuhan telah dibentangkan. Kami telah mendengar, Engkau saja yang meteraikan kebenaran firman Tuhan, agar kami dapat memahami, mengertinya. Bahkan kami dapat menerapkan dalam kehidupan. Engkau mengenal saudara-saudara kami, yang pada saat ini dalam kesulitan, dalam sakit penyakit. Engkau lebih mengenal dan mengetahuinya mereka. Kami yakin lawatan Tuhan ada dalam kehidupan setiap pribadi lepas pribadi. Tidak ada yang terlupakan. Kami yakin bagi mereka yang sakit, oleh bilur-bilur Engkau pulihkan.
Bagi mereka yang lemah imannya, Engkau teguhkan kembali. Sehingga pengharapan yang kekal mereka peroleh kembali lagi. Karena itu kami mohon lawatan Tuhan bagi setiap pribadi, lepas pribadi. Sehingga kami kuat, kami memperoleh satu kekuatan dan pengharapan yang pasti kembali. Karena Allah yang selalu menyertai dalam kehidupan setiap pribadi orang percaya. Karena itu saudaraku yang kekasih, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat daripada Allah. Allah yang selalu mencurahkan berkat bagi setiap orang yang percaya dalam Yesus Kristus. Karena di dalam Kristus ada anugerah yang kekal dalam kehidupan setiap orang yang melakukan kebenaran firman Tuhan. Bahkan kuasa daripada Roh Kudus yang membimbing dan menuntun dan memampukannya untuk memurnikan iman dan panggilan sebagai orang yang percaya. Dari saat ini hingga Maranatha. Amin. Ya, saudara yang saya kasihi, dimanapun saudara berada, saat ini saudara akan mendengarkan pujian dari para kadiat, dan saya yakin ini menjadi berkat bagi saudara. Tuhan memberkati kita. Gunung batuku, beri naungan di